sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Benar Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dan Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Selalu menolongku. Tidak ada tempat lain Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim boleh berganti di hidup kami. Satu hal yang tidak pernah berganti adalah kasih dan sayang-Mu Yesus. Dan kami imani itu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Benar Yesus.
bersyukur memilikimu Tuhan. Ya Rama Senarala, oh ya Rala Se, ya Narama ya Rala, oh. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap tapak perjalanan hidup kami Tuhan, Kau hadir bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk keadaan yang telah Engkau berikan pada kami, dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang Tuhan. Engkau tetap hadir menyertai, melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, keluarga kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada sebuah ayat yang akan Pak Paulus tampilkan. Sekilas mungkin ayat ini dibaca tidak ada yang spesial. Tapi bagi seorang wanita yang dari hari Rabu malam dia mengalami satu beban yang berat, ada kata-kata yang selalu dia ucapkan. Tuhan, Kau mendengar doakukah? Tuhan, Kau melihatkah apa yang aku perbuat? Lalu di hari Sabtu, Tuhan berikan satu kisah nyata. Dia diperjumpakan dengan seorang pemuda umur 16-an yang dibuang ke sana dan kemari. Pemuda itu bekerja di salah satu tempat milik wanita ini. Tetapi dia tetap katakan pada malam harinya, bahwa hatiku tetap bersyukur pada Engkau Tuhan. Tapi aku merasa bahwa pertandingan hidupku ini kapan berakhir. So pas hari Minggu, wanita ini masuk ke sebuah tempat ibadah. Lalu ditayangkan ayat ini. Sama persis seperti kata-kata yang dia terus-teruskan ucapkan nama Tuhan. Maka tetesan air matanya tidak bisa berhenti. Mungkin pembicaranya bingung karena dia duduk hanya 2 baris atau 3 baris dari depan. Dan ayat ini terus diposting kurang lebih 10 atau 15 menit. Sampai wanita ini seperti sesak untuk menahan tangis. Karena dia merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Setiap kata, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Itu yang selalu dipertanyakan. Dan wanita itu adalah saya. Saya punya Allah yang begitu hidup, mengasihi saya. Sering dengan kisah nyata dia tayangkan untuk saya. Bahkan sampai hal yang saya tidak duga, Tuhan sanggup berikan bagi saya. Untuk dia mengatakan, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Maka untuk Allah yang begitu besar, agung dan tinggi, mulutku dan mulut kita semua akan memuji, memuliakan Dia. Untuk Tuhan yang begitu baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah.
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, ini kami tanam dalam hati kami, Tuhan. Sekali lagi katakan, aku mau memuji-Mu Tuhan,
hatimu dan pujilah Dia. Agungkanlah Dia, tinggikan. Sikiara lamara lama tahkira lamara lamara lama sakira lamara lamara lama. Yara lama sakiara lama tahkara lamara lama sakira lamara lama. Ira lamara lamara lama sakiara lamara lalala sikiara lamara 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 lama. Yara la 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 siara lamara lamara lamara. Yara la la sikiara lama tahkara lamara lamara lamara. Yara la 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 sikiara lamara lama sakira lamara lamara lama. Yakara lamara 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 sakiara lamara 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 lamara. Kami mengangkat hati kami. Kami taruh cinta-Mu di hati kami, Tuhan Yesus. Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Ia dalam masih. Oh, ia rala, ia rala. Oh, se amara. Samiara lama tak kiara lama se. Oh, ya nara lama yara, samniara lama ya se, Siara lama yara la. Engkau Allah kebanggaan kami, Tuhan. Allah kebesaran kami, Yesus. Raja bagi kami, Tuhan. Kami tundukkan hati kami, jiwa dan raga kami, hanya untuk Engkau, Tuhan. Allah yang hidup bagi kami, yang selalu menaungi, selalu mengiringi hidup kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, di dalam setiap musim hidup kami, maupun di atas gunung maupun di dalam lembah, Yesus. Kau Allah yang mengiring kami selamanya, Tuhan. Sampai kami menutup mata kami, Yesus. Penyembahan kami hanya kami buka untuk Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami bahagia memiliki Engkau, Yesus. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami juga ingin mendengar firman-Mu yang hidup bagi kami, Yesus. Melalui anak-Mu, Alex Juniarto. Kami percaya Engkau juga telah memberkati, mengurapi, dan mengikuti beliau, Tuhan. Dengan roh-Mu yang kuat, Yesus, yang dahsyat, Tuhan. Sehingga firman-Mu Kau terjemahkan dengan baik bagi kami semua, Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Sini aja ya berdirinya. Oh, pakai mimbar. Oke, shalom. Lemes amat, ada 1.000 orang di ruko ini, 1.000 orang loh. Shalom, shalom. Udah lama banget nggak kesini ya. Tadi saya sampai lupa jalannya loh, beneran. Seneng banget kita bertatap muka berapa tahun?
2 tahun lebih ya, puji Tuhan Alex bisa datang ke ruko yang indah ini, rukonya Om Paulus, keren banget gitu ya, gak banyak perubahan tapi alatnya yang banyak berubah. Terus apalagi ya, tadi perjalanan dari rumah saya sampai sini cepet, hanya 45 menit. Saya juga bingung kenapa kok orang-orang lebih seneng online ya. Ini selo kedua nih, kemarin saya lihat selo mengajak, saya juga mengajak, ayo datang ke ruko ini. Saya jauh-jauh loh datang dari Jakarta ke sini. Ya, emang online dulu awalnya PD pengennya apa? Onsite gitu, udah dikasih onsite pengen online lagi. Susah emang manusia. Saya mau ajak minggu depan, Tony Chen lagi yang bawain kan ya, kita datang ke ruko ini. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, perlu kenalan gak sih? Perlu ya, nama saya Alex Yuniarto, saya sudah menikah. Anaknya 3, istrinya 1, nggak boleh kebalik dong, mau kebalik aja ya. Anak saya 3, cowok-cowok semua gitu ya. Terakhir saya kesini juga anak saya udah 3 tapi masih kecil. Nah, terus saya asal paroki Santo Antonius Padua, Bidara Cina, paroki Bidara Cina. Tahu Jonathan Christie? Tahu ya? Nah itu, saya nggak kenal sama dia juga nggak kenal sama saya, tapi paroki sama saya gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya bingung, mungkin udah terlalu berapa kali ya, Ko Paulus saya sudah puluhan kali ya bawain di sini. Saya bingung, takutnya temanya udah pernah saya bawain, tapi hari ini kayaknya belum pernah saya bawain. Temanya apa? Love until hurts, bahasa Indonesianya apa? Ci Elfri? Nah, mencintai sampai terluka, mencintai sampai sakit, itu kata-kata siapa? Mother Teresa. Pertanyaannya adalah kenapa Mother Teresa bisa ngomong begitu? Nah, kita lihat runutannya ya. Jadi, boleh slide-nya Ko Paulus? Oke, jadi di sini angle-nya banyak, keren emang, wah lengkap banget. Dari sono, dari sini gitu ya. Sampai pusing, ini Om berapa juta Om begini-ginian. Oke, love until hurts, sekarang pepet, nah ini, resiko pewarta. Kenapa? Dulu waktu online kan saya nggak bisa nih bikin PPT gitu ya. Dipaksa bikin apa? PPT. Sekarang giliran offline lupa. Jadi saya tanya, Om masih boleh pakai PPT nggak? Boleh kata si Om, yaudah. Love until hurts, slide pertama Om. Oke. Nah, gini Bapak Ibu, kayaknya Om Paulus sama Cikarolin belum lama anaknya menikah, benar? Oke, enter dulu deh. Nih, enter dulu. Ada gambar apa? Nah, ini nih orang tua ngedidik anaknya dari kecil sampai apa? Sampai gede, pas udah gede, enter Om. Nah, disamber siapa? Orang lain. Saya mau tanya deh sama Ko Paulus waktu nikahin anaknya rasanya gimana Ko Paulus? Ada rasa bahagia, ada rasa kehilangan. Nah, bener gak? Ada rasa bahagia ketika anaknya mendapat pasangan hidup, tapi ada kehilangan. Nah, kehilangan inilah mencintai sampai sakit. Love until hurt. Dan itu dirasakan oleh siapa? Yesus ketika di atas kayu salib. Ini yang simpel ya. Saya juga dikasih jadi mama saya juga curhat sampai nangis kadang-kadang. Dulu lu masih digendong-gendong, sekarang anaknya sudah 3, kadang lupa ke rumah gitu. Itu curhat seorang mama gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang akan menjadi kakek dan nenek pun akan mengalami itu. Enter selanjutnya Ko Paulus. Ya. Nah, belum lama saya iseng ada film kayak drama Korea itu, tapi saya lupa judulnya apa. Kisahnya apa? Kisahnya adalah ini ceweknya ini matanya buta gara-gara kesiram cairan apa foto, tahu ya? Cairan foto gitu tuh matanya ke apa? Kena kesiram itu tanpa sengaja dan dia buta. Ada cowok yang selalu mendampingi dia.
kemana-mana gitu kan. Dan apa yang terjadi? Ya, cowok ini bilang ada donor mata yang mau mengorbankan matanya buat kamu, katanya gitu. Malah dibohongin, bukan begitu, dibohongin. Jadi ada orang yang sudah meninggal tapi dia tulis surat wasiat bahwa matanya boleh dipakai. Tapi apa yang terjadi kira-kira? Ternyata dia bohong. Ternyata setelah dioperasi matanya siapa? Nah, itu yang dibilang mencintai sampai terluka. Bapak Ibu, teman-teman yang di YouTube, yang di Zoom, dan saudara-saudara yang hadir di kekasih Tuhan. Lanjut kok, Paulus. Mata untukmu, kisah pengorbanan saudara ini. Ini quote-nya Mother Teresa, love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Artinya apa? Mencintai itu sampai sakit. Cinta yang benar-benar itu selalu apa? Painful dan selalu terluka. Jadi takarannya cinta yang benar-benar cinta adalah kamu terluka dan kamu painful. Yang ini yang dibilang cinta yang murni. Ko Paulus sudah menikah berapa tahun Ko Paulus? 31 tahun ya. 31 tahun. Pernah mikir untuk pisah enggak? Ya, Ko Sony deh, ya udah menikah berapa tahun? 26. Pernah mikir untuk pisah nggak? Pernah. Wah ini gawat nih ya. Nah, ini yang saya mau bilang gitu ya. Cinta yang murni atau cinta yang terluka itu istri mau bawelnya kayak apa, suami mau galaknya kayak apa, nggak akan pernah berpikir untuk pisah. Karena apa? Yang namanya cinta pasti terluka Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya cinta itu nggak terluka, saya garis bawahi. Yang namanya mencintai itu pasti terluka. Selanjutnya Ko Paulus, ini ada Mother Teresa juga ngomongnya. I have found the paradox that if I love until it hurts, then there is no hurt, but only more love. Sebenarnya artinya apa? Udah nggak ada lagi tuh yang namanya kalau kamu mencintai, kamu terluka. Cuma ada apa? Cinta. Teman-teman kekasih Tuhan. Dari tadi Alex ngomongin cinta terluka. Yang ngajarin siapa sih? Enter Ko Paulus. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Yesus itu sosok yang cengli. Oh oke, sorry, sebelum masuk ke Yesus, nah ini. Ketika Mother Teresa dapat Nobel Perdamaian tahun 82, kalau nggak salah, di podium dia ngomong begini, sangatlah penting bagi kita untuk menyadari bahwa cinta yang sungguh-sungguh sejati pastilah melukai. Karena apa? Ini keren banget kata-katanya. Yesus terluka ketika apa? Mencintai kita. Saya tuh kalau ngomong mengenai kata-kata Mother Teresa tuh merinding. Keren banget ya kata-katanya ya. Yesus terluka di kayu salib ketika dia mencintai kita. Kalimat lain Ibu Teresa juga ngomong gini waktu di podium gitu ya. Engkau tidak memberi dari kelimpahanmu, namun engkau memberi hingga terluka. Bapak Ibu, Koko Cece yang dikasih oleh Tuhan, kalau lagi banyak duit, nyumbang gereja enak ya. Benar ya, kalau banyak duit, lagi ya kan happy aja gitu kan, kasih persembahan, kasih dan sebagainya. Lagi dipecat gara-gara COVID, gaji dipotong, kira-kira disuruh ada orang di pinggir jalan gak bisa makan minta-minta, aduh gua aja susah, pasti begitu kan ngomongnya. Tapi di sini dibilang bahwa kalau kamu memberi dengan kelebihan tuh biasa. Tapi kalau memberi dengan apa? Kekurangan. Enter Ko Paulus. Ada contohnya di Alkitab. Ini kata-katanya keren banget ya. Memberi hingga terluka. Ini contoh apa? Semalam saya di Perduki Chapter Bekasi dapat tema ini juga. Ini kisah siapa? Kira-kira? Janda miskin. Kekasih. Berapa puluh tahun yang lalu saya masih suka rajin ke Romo Yohanes di Cikanere. Masih suka rajin gak?
Udah kan, kenapa? Macet, bener. Saya masih rajin waktu zaman KTM pertama, saya KTM generasi pertama. Waktu itu KTM masih mudika, sekarang udah apa? Udah bareng sama orang tua ya Koko ya. Sekarang dulu waktu itu masih anak muda. Romo Yohanes khotbahnya bagus banget. Waktu itu saya lagi mimpin misa di Tumpang, tahu Tumpang Malang? Dan ketika dia mimpin misa di Tumpang di Malang, dia perhatikan ada satu ibu-ibu yang kalau ke gereja, misa itu jalan kaki padahal itu 3-4 kilometer rumahnya dari gereja tersebut. Dari gereja di Tumpang, dari kapel di Tumpang. Dan Romo memperhatikan, kan ada angkot sebenarnya, kenapa ibu ini jalan? Bapak Ibu kekasih Tuhan, akhirnya beberapa kali mau nemuin ini ibu gak pernah ketemu. Akhirnya bener-bener habis itu Romo mimpin misa, kelar langsung buru-buru ditemuin ibu ini. Ditanya, ibu kenapa sih ibu kok jalan kaki ke gereja? Padahal kan banyak angkot. Jawabannya apa? Saya cuman punya uang sedikit Romo. Saya hanya punya uang kurang lebih dia bilang 2.000 apa 3.000 perak gitu ya. Daripada uangnya saya masukin, uangnya dipakai buat naik angkot, mendingan uangnya saya masukin ke kantong kolekte. Saya cerita ini aja pengen nangis. Uang 3.000, 4.000, 5.000 perak, bagi kita mungkin tidak ada artinya, tapi bagi ibu ini seperti persembahan janda miskin Bapak Ibu. Ya, Romo waktu cerita itu sambil juga kayak saya begini gitu, sambil meneteskan air mata. Ada seorang ibu yang begitu luar biasa, yang dia bela-belain ke gereja, ya kasih kolekte jalan kaki. Karena apa? Dia nggak punya uang lagi. Uangnya daripada dia pakai buat naik angkot, dimasukinlah ke kantong kolekte. Seperti apa ayat Paulus di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya bacakan ayat 44-nya saja. Lanjut Paulus. Yang merah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bisa gak kita seperti ini Bapak Ibu? Love until hurt gak begini? Mencintai sampai sakit gak begini? Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, gak usah jauh-jauh ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini lagi untuk PD aja kayak susah banget ya. Bener ya Ci Elfri ya? Bener ya? Boro-boro ngomong mencintai sampai sakit. Selo kemarin doer sampai doer bilang ayo datang, ayo datang. Ci Elfri kemarin ayo datang, ayo datang. Ternyata yang datang dia lagi. Orang-orang yang mencintai sampai sakit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gak mencintai Tuhan gak mungkin datang ke tempat ini. Benar? Karena ada kerinduan dari Bapak Ibu untuk semakin mencintai Tuhan saat ini. Lanjut Paulus. Keren banget ayatnya. Hafalkan ayat ini. Saya nggak ngomong kasihilah, tapi saya mau fokus dengan kata-kata segenap. Berarti kalau kata-kata segenap, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, semua nangkep maksud saya. Dengan segenap hatimu berarti semua yang ada pada kita curahkan dengan kasih itu. Nggak tanggung-tanggung. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan segenap kekuatanmu. Ini yang dibilang cinta yang murni, cinta yang tanpa syarat. Itulah hukum yang pertama. Dan Tuhan juga ngomong, kalau kamu mencintai Tuhan, kamu juga harus mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lanjut ke Paulus ayat-ayatnya. Kalau ngomongin cinta Tuhan tuh nggak ada habisnya Bapak Ibu. Ya, perintah yang baru, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu di Yohanes 15 ayat 12. Dan bagaimana cara mengasihi? Saya selalu ulang-ulang gitu.
Kalau beras, takarannya kilogram, benar? Benar ya? Tapi kalau cinta Tuhan takarannya apa? Pengorbanan dia di mana? Allah mengorbankan anaknya di kayu salib. Sakit nggak? Saya ulang ya. Allah Bapa ngelihat Yesus disalib yang bukan gara-gara dosanya dia gitu ya, dosanya manusia, nangis ke Allah Bapa di surga. Yesus di atas kayu salib, kira-kira dia menderita nggak saat itu? Bukan dosanya dia yang dia harus tebus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Takaran cinta adalah kurban. Takaran kita mencintai adalah pengorbanan. Bapak Ibu datang ke tempat ini dan dikorbankan enggak? Ada. Saya pun sejujurnya, anak saya hari ini ulang tahun Bapak Ibu. Yang bontot. Tadi saya berangkat rada telat, kenapa? Saya foto-foto dulu sama anak saya. Biasanya saya mesti pergi keluar kayak makan gimana. Tapi harus ada yang saya korbankan, karena apa? Saya sudah komit datang ke tempat ini untuk melayani. Istri saya udah mulai ngomel kan, kalau pelayanan lihat-lihat tanggal, saya bilang gitu, nggak enak lah saya bilang. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lanjut. Ya, anak saya si ulang tahun, nggak berasa udah 5 tahun dia, padahal itu awal-awal kenal Cece baru lahir ya, ingat gak? Waktu itu baru lahir kan, waktu cepet banget. Oke, lanjut kok Paulus. Saya sampai jam berapa ya? Sampai besok. Sampai kering gitu ya. Nah ini gambar salib Yesus. Nah ini adalah bukti cintanya Tuhan sama kita. Bapak Ibu kalau nonton film Passion pasti udah tahu ya. Yang saya mungkin yang Bapak Ibu belum pernah buktikan secara fisik gitu ya. Ketika Bapak Ibu tahu sebenarnya ada kata-kata Yesus ditelanjangi, benar ya? Yesus dipermalukan, benar? Sampai di firman Tuhan katakan wanita-wanita memandang dari jauh. Sebenarnya Yesus itu tidak pakai cawat lagi ketika disalib. Jadi yang dihancurkan dalam dirinya bukan fisiknya saja, tapi harga dirinya pun direndahkan. Waktu itu, waktu di Taman Getsemani, kira-kira dia bisa tolak gak cawan itu? Bisa gak? Bisa gak? Tapi karena cintanya Yesus sama kita begitu besar, terima salib itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan penjelasannya. Jadi sebenarnya saya tuh cuma mau ngomong, Mother Teresa, Santo Santa, kita semua di tempat ini mau terluka sampai sakit ketika kita mencintai, itu contohnya siapa? Nih contohnya, Yesus sendiri. Kita mesti follow Yesus gak? Emang kita mesti follow setan? Enggak kan? Yang kita follow dia. Ketika dia mau berkorban demi orang manusia yang dia cintai, kita pun juga harus bersikap seperti itu. Lanjut Kopus. Sabda Tuhan hari ini. Jadi yang saya mau ambil adalah apa? Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya apa? Pengorbanan, benar kan? Yesus sebagai biji apa tuh? Biji gandum itu mati untuk apa? Berbuah banyak. Melalui ungkapan ini sebenarnya Yesus itu mau ngomong bahwa kematiannya sebagai suatu pengorbanan yang perfect, yang sempurna. Dan memberikan apa? Kehidupan, keselamatan bagi kita semua umat manusia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lanjutkan. Yesus itu teladan, benar gak sih? Kenapa Yesus dibilang teladan? Satu, ini sesi pertama SADR ya, kalau Bapak Ibu tahu. Apa? Yesus Tuhan bukan sih? Yesus Tuhan, tapi saking cintanya sama manusia, dia mau menjelma menjadi manusia. Ya kan? Yesus gini loh,
dia tuh Yesus tuh tidak dia tidak menyetarakan dia dengan Allah terus, tapi dia mau turun sebagai manusia, nangkep ya? Iya kan? Dan dia dibilang di firman Tuhan adalah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba. Menjadi seorang seperti manusia gitu ya. Dan yang keren banget, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ini sebenarnya Filipi 2 ayat 5 sampai 8 berbicara, dia mengosongkan dirinya, dia memposisikan dirinya menjadi seorang hamba. Bapak Ibu kekasih Tuhan, harusnya Yesus enak-enak aja di surga kan ya, benar ya? Tapi dia mau turun ke dunia gara-gara siapa? Gara-gara C. Elfri, gara-gara siapa lagi tuh? Ko Paulus, Ko Sony, CCC Koko di tempat ini, benar? Karena apa? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua saat ini masih berpeluang dosa apa? Dosanya Adam dan Hawa, benar ya? Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini teladan yang pertama. Dia dari Allah Bapa yang luar biasa tingginya, dia mau turun ke dunia menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia bukan pakai dia mau begitu nggak? Nggak mungkin. Jujur ya, walaupun cuma berapa orang di sini, tapi saya merasakan kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Berasa gitu gak? Waktu penyembahan juga tadi keren banget, gak apa-apa. Tidak penting kuantitas, yang penting kualitas. Ini mah gede-gedein hati ya Ci. Oke, lanjut. Dari Alex dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah ya kalau bawa ini di depannya. Ko Paulus, lanjut Ko Paulus. Yang kedua apa? Berbicara mengenai Yesus teladan kasih yang sempurna. Tuh, dia merendahkan diri dengan taat kepada Bapa. Seperti saya bilang tadi, ketika dia di Taman Getsemani dia taat. Pada awalnya dibilang kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku, tetapi buah hafal nih, Ci, gantiin gua ke depan Ci. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia taat Bapak Ibu. Dan di Roma 5:8 itu dia menjalankan misi dari Allah Bapa untuk menyelamatkan kita yang pendosa ini. Seluruh hidupnya adalah cerminan kerendahan hati yang sempurna. Di 2 Korintus 8 ayat 9, Bapak Ibu lihat, Yesus itu lahir di mana? Kandang hewan. Miskin hidupnya. Ketika dia mati pun dia dipukuli, dihina, difitnah, padahal dia gak bersalah. Itu yang namanya mencintai sampai sakit. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ujung-ujungnya Alex mau ngomongin apa sih? Ujung-ujungnya. Mother Teresa pernah bilang apa? Buah cinta adalah apa? Hah? Nanti kecepatan, buah cinta adalah pelayan. Ibu, nggak mungkin namanya Alex jauh-jauh dari mana? Dari Jakarta mau ke sini kalau nggak mau mencintai, karena nggak mencintai kalian. Buat nanti. Saya mau jelaskan dulu. Yesus adalah contoh dari teladan. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Poin kedua. Buah kematian Yesus apa? Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, kita nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Beneran. Ini jujur ya, aku ambil dari mana? Katolisitas. Jadi buah kematian Yesus adalah keselamatan kita umat beriman. Poin kedua. Terus Bapak Ibu udah dicintai, udah diselamatkan. Apa yang kira-kira dilakukan? Saya mau tanya. Cece, dicintai Tuhan, diselamatkan Tuhan. Diam aja enggak? Diam aja enggak? Diam aja enggak? Apa yang kita lakukan? Yang saya tadi bilang, membalas cintanya Tuhan. Nah, membalasnya dengan cara apa tuh kan dibilang? Oleh karena itu menjadi murid Yesus kita dipanggil untuk berani apa? Melayani. Buah cinta adalah pelayanan. Bapak Ibu udah dicintai Tuhan luar biasa, diselamatkan Tuhan luar biasa. Apakah cicing wae? Kok gue jadi ketularan ngomong Sunda ya? Bener kan? Udah Sunda kan sini kan? Cicing wae atau melakukan sesuatu?
pasti kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Arti cinta yang utama juga enggak mementingkan diri sendiri, namun rela memberikan hidup dan berkorban untuk orang lain. Pengorbanan diri itu sebagai takaran cintanya yang tulus, Bapak Ibu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi memang pewartaan ini dan pengajaran sudah mulai berubah. Yang dulu banyak ngoceh, sekarang lebih ke arah apa? Poin-poin gitu ya. Jadi saya juga mulai lagi berubah lagi untuk kalau bisa jangan pakai PP, tapi susah banget gitu ya. Nah ini, ada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu pengorbanan ya. Saya ambil dari Katolisitas. Jadi mungkin yang dikorbankan apa sih? Kayak tadi waktu. Harusnya saya bersabar dengan anak saya ulang tahun, benar, kebersamaan. Ya, tenaga, materi, jabatan mungkin. Ya. Terus, nah tapi aku mau tanya deh sama Ci Elfri. Ci, lu pelayanan capek gitu ya Ci. Udah capek gitu ya, yang datang cuma 5 orang. Gue mau tanya Ci, lu sedih apa bahagia? Tapi sebenarnya pengorbanan itu menghasilkan suatu kebahagiaan batin. Nanti gue mau share, saya mau share ya Bapak Ibu ya. Mungkin ketawanya sampai ngakak. Nah sebagai orang beriman yang semua orang beriman gitu ya, pengorbanan diri itu menjadi jaminan untuk keselamatan dan kebahagiaan kekal. Ya, pengorbanan Yesus itu sebagai apa? Jaminan. Nah, terus mati bagi egoisme diri berarti hidup bagi orang-orang yang kita cintai. Misalkan tadi tuh yang saya ceritakan gitu ya. Ketika orang tua mendidik anaknya dari kecil sampai besar, tiba-tiba bablas kawin sama orang lain. Itu kan sebenarnya egoisme kita hilangkan ya. Terus apalagi, pokoknya banyak pengorbanan yang menghilangkan keenakan kita, menghilangkan apa yang kita suka. Ya, itu nilai-nilai yang terkandung dalam suatu pengorbanan yang kita lakukan. Lanjut ke Paulus. Refleksinya adalah tadi ayat yang gandum itu mati, refleksinya adalah meninggalkan kepentingan diri dan mau menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Itu poin pertama. Kosoni ya. Nanti bisa dipakai di Pria Sejati sama Waberkat. Oke, ini pentolannya Pria Sejati Waberkat nih. Ya kan? Meninggalkan kepentingan diri dan mau menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Kita bisa seperti itu enggak? Saya yakin dengan Bapak Ibu datang ngelihat, wih gila. Rina datang terus rajin, Elfri datang terus rajin, semoga ketularan Bapak Ibu, yang lain juga rajin, menghasilkan buah, amin. Terus menanggalkan kepentingan diri sendiri itu berarti mau berkorban dan mau untuk berbagi. Ujung-ujungnya pengorbanan seperti janda miskin tadi kan, dia juga mau berbagi. Oke, lanjut, kekasih Tuhan. Lanjut ke Paulus. Nah sekarang Yesus contoh jelas. Sekarang saya mulai ambil contoh Santo Santanya, Mother Teresa. Ini saya baru dapat bahan ini, saya belum pernah bawakan di sini, saya yakin. Saya kaget, benar-benar kaget. Ternyata Mother Teresa itu tuh suka bikin surat. Nah surat-suratnya itu dikumpulin jadi buku, namanya Come Be My Light. Tapi ternyata Bapak Ibu dari catatan harian yang dijadiin buku, kelihatan bahwa ternyata berpuluh-puluh tahun yang namanya Mother Teresa itu mengalami kekeringan. Mengalami kesunyian dan kehampaan. Aku mau tanya deh, besok tugas WL deh, gak enak, gue lagi kering. Lagi banyak masalah. Bisa, suka begitu kan kita kan, jujur, bener Ci Elfri, saya pun kadang-kadang begitu. Sering banget gitu kan. Tapi apa yang terjadi dengan Mother Teresa? Berpuluh-puluh tahun dia mengalami kekeringan, dibilang kesunyian dan kehampaan. Dan seringkali dia tidak merasakan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kok pelayanan bisa seperti itu? Edan kan? Ini yang namanya mencintai sampai sakit. Saya bilang kenapa? Dalam dirinya mungkin dia kering. Dalam dirinya mungkin gue gak bisa mencintai. Gue gak bisa pelayan tapi semua dia lawan, nangkep.
Dia setiap pagi itu 4:30 pagi doa, misa. Cinta itu bukan ngomong doang, aku mencintai Bapak Ibu. Mother Teresa mulutnya gak pernah bilang mencintai, tapi tingkah lakunya mencintai Tuhan. Kayak digampar ya kita sama Tuhan ya. Oh gitu. Sering kali kita, oh I love you Lord. Jadi WL, pewarta mimbar, aku mencintaimu Tuhan. Giliran punya masalah entar dulu deh kalau pelayanan gitu kan. Benar. Apalagi waduh, Tuhan lagi jahat sama saya, gaji gue dipotong. Kena COVID gitu. Entar dulu Tuhan pelayanannya, entar dulu Tuhan gitu kan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lanjutkan. Itu tadi Mother Teresa. Saya suka banget. Mother Teresa itu contohnya banyak banget. Ya, ini salah satu contohnya gitu ya. Dia kering, lagi galau pun dia tetap pelayanan, nggak ada excuse. Lanjut, kok Paulus. Sosok kedua yang saya mau tampilkan, pasti Bapak Ibu nggak ada yang tahu. Tahu nggak siapa dia? Nah, pasti nggak ada yang tahu. Fanny Crosby itu adalah pengarang lagu-lagu hymn. Hymn tahu ya? Kosong tahu dong lagu-lagu hymn, lagu-lagu Martin Luther kesini lah ya, Protestan. Apa lagu-lagu hymn, lagu-lagunya pun kita sering pakai. It is well, it my soul, tahu lagu itu? Itu karangannya siapa? Fanny Crosby. Jadi dia itu lahir buta, Bapak Ibu. Ya kalian kan gambarnya buta kan? Oke, kalian matanya serem kan? Iya. Oke. Dia itu doktor musik. Dia ribuan dia karang lagunya bagus-bagus banget. Di umur 30 tahunan, dia ditawarkan untuk apa? Operasi mata. Saya mau tanya, dia mau apa enggak? Hah? Mau enggak, Cih? Hah? Dia baca, saya bacakan ya. If I had a choice, I would still choose to remain blind for when I die. The first face I will ever see will be the face of my blessed Savior. Saya translate ke bahasa Indonesia. Kalau boleh Tuhan, dia bilang, jadi dia tuh kenapa dia ketika ditawarkan untuk donor kornea mata operasi, dia nggak mau. Kenapa? Dia bilang, kalau nanti aku mati Tuhan, wajah pertama, sosok pertama yang aku mau lihat adalah siapa? Yesus. Merinding gak? Ini yang dibilang mencintai sampai sakit. Dia rela buta. Bener ya? Dia rela buta sampai mati supaya nanti kalau di surga dia ketemu orang pertama yang dia lihat, sosoknya siapa? Yesus. This is the real love. Ini yang namanya cinta tanpa syarat. Lanjut kok Paulus, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Saya suka bawain apa? Narik ulur emosi orang ya. Kadang teriak, bikin ketawa, kadang bikin melo gitu. Itulah Alex gitu ya dari dulu. Ada yang tahu nih siapa? Anak saya nomor 2 namanya Othniel Maximilian. Ada yang tahu siapa? Ya benar. Orang sederhana, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ini zaman Hitler ya di Auschwitz. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu kan Bapak Ibu tahu ya, walaupun Hitler orang Yahudi tapi dia benci sama orang Yahudi. Saya juga bingung kenapa gitu ya. Ya, jadi di penjara Auschwitz itu si Maximilian Kolbe ini seorang pastor, dia bertugas di situ. Ya, lucu ya, dia mau bertugas di mana? Di penjara. Dan ketika itu ada 25 orang. Ya, saya lupa ceritanya gimana, tapi 25 orang ini yang harus dihukum mati sebenarnya. Hukum matinya gimana sih? Disuntik asam, Bapak Ibu, sampai mati. Disuntik asam, ditelanjangi, dimasukin ruang gelap, sampai mati. Dan dari 25 orang itu ada satu bapak, yang ketika dia dihukum mati itu, dia menangis, bilang, jangan saya. Tiba-tiba ada sosok, seorang pastor yang luar biasa yang namanya Maximilian dari Kolbe ini. Dia bilang, Bapak ini saya yang gantikan. Bapak Ibu coba baca ceritanya Maximilianus Kolbe, akan merinding.
Ya, jadi ketika seorang bapak ini harus dihukum mati, Maximilian dari Kolbe ini menggantikan. Dan Bapak Ibu, yang terjadi seperti apa? 25 orang ini dimasukkan ke ruangan tertutup, gelap, ditelanjangi, disuntik asam sampai mati. Satu persatu orang meninggal, tapi meninggalnya dalam damai semua. Gara-gara apa? Aku mau tanya, gara-gara apa? Seorang Maximilian dari Kolbe mendampingi satu persatu orang-orang tersebut dalam sekaratnya dia juga. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi orang yang pertama meninggal, didampingi oleh pastor ini, sampai dia meninggal yang terakhir. Cepet banget Bapak Ibu, buktinya otentik banget, dia gak lama. Jadi apa? Santa. Karena apa? Cintanya begitu luar biasa. Firman Tuhan kata kapan? Omong kosong kalau kamu mencintai Tuhan, kalau kamu tidak mencintai saudaramu. Dan dia buktikan dengan dia mencintai saudara-saudaranya sendiri dan dia rela mati buat orang lain. Seperti Yesus rela mati buat kita semua. Ini yang dinamakan mencintai sampai terluka. Koko Cici, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alex cuma mau bilang seperti, saya nggak bilang bahwa Bapak Ibu harus seperti Santo Santa ini. Enggak. Tapi Bapak Ibu kan sudah dicintai Tuhan ya. Bapak Ibu kan sudah mengalami kasih Tuhan. Yuk bales yuk cintanya Tuhan dengan apa? Melayani Tuhan. Disuruh pelayanan, entar dulu lah. Entar pelayanan kalau udah mau mati aja. Jawabannya begitu. Saya tadi tanya, tim yang datang banyak gak? Saya juga perhatiin, dia lagi gitu ya. Saya juga bingung gitu. Di Jakarta pun sama, banyak tim, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang takut datang ke PD, gara-gara apa? Covid. Saya bingung. Ke mall berani. Ke mall berani. Ini saya sindiran ini supaya Bapak Ibu ini ya. Gereja sepi Bapak Ibu, tapi mall rame. Oke? Kenapa? Ke kantor berani, tapi ke gereja enakan online. Bangun tidur, gak usah gosok gigi, gak usah mandi, pakai piyama di depan TV gitu misa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan sudah begitu baik sama kita. Tuhan gak minta banyak-banyak. Yuk bisa bareng gitu ya, misa bersamaku lagi di gereja, itu paling himbauan Tuhan gitu. Tapi ada berapa banyak orang menanggapi panggilan itu. Oke, lanjut ke Paulus. Wah gila cepet banget ya, 45 menit kagak berasa, tinggal 5 menit lagi Bo. Nah ini dia yang tahu siapa? Lidarmawan. Ini Bapak Ibu saya nggak perlu cerita banyak, orang tahu siapa dia. Dia dokter di atas kapal, dia nggak pernah mau dibayar, benar? Kita selalu bilang, oh kamu harus mencintai Tuhan, kamu harus berbaik sama orang lain, kamu harus berbagi. Dia gak banyak ngomong Bapak Ibu, dia bilang apa? Kalau lu jadi dokter, kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar tapi mereka akan menangis karena ketika pulang mereka gak punya uang untuk beli beras. Dan sedihnya itu kapalnya kebakar ya, ke Sony ya. Tapi begitu banyak orang yang membantu untuk bangun kapalnya lagi, saya ingat banget. Slide selanjutnya ke Paulus. Nah ini kira-kira gambar apa, orang lagi apa. Ini kisahnya ketika Delta tahun lalu, Covid lagi gila-gilaan, begitu banyak orang meninggal gara-gara Covid. Ini adalah nakes, yang lagi ngapain tuh kira-kira? Hah? Nah, ini pikirannya tidur lagi. Di tengah kecapeannya dia, di tengah kelelahannya dia masih sempat apa? Berdoa. Entah dia berdoa buat diri sendiri supaya dia kuat, tapi yang saya yakin dia pasti berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Ada berapa banyak ya orang yang mau jadi nakes seperti ini? Begitu banyak nakes yang akhirnya mati juga, meninggal juga gara-gara ketular. Lanjut ke Paulus. Nah, ujung-ujungnya saya mau sedikit cerita. Ini kira-kira siapa lagi di mana? Nggak kelihatan ya gitu ya. Jadi ceritanya sekitar bulan bulan April saya ditelepon sama ketua FKPP BPK, Alex,
Kamu siap nggak berangkat pelayanan bareng siapa? Kita berempat berangkat. Kemana bro? Tebak kemana? Papua. Udah lihat di FB ya. Saya diminta untuk berangkat ke Papua. Tapi ada tapinya bro, katanya gitu. Kan yang dibayarin mestinya cuma 2, jadi kita berangkat berempat. Berarti, oke. Saya bilang sama istri saya 12 tahun menikah, sampai detik ini masih manggil Say. Puji Tuhan, lupa nama. Saya manggil istri saya, tapi ketika istri saya manggil Alex, ada sesuatu berarti. Lagi ngomel. Ya, jadi saya diminta untuk berangkat ke Papua bersama dengan Pak Thomas Sulasbi, dengan Rika Wirya, mungkin ada yang tahu, dengan Helena Rahayu, Bayayu. Jadi saya berangkat ke Papua untuk memberikan seminar karunia Roh Kudus buat tim, ada 8 PD di Jayapura. Saya ada tugas tambahan Bapak Ibu. Tugas tambahannya apa? Bukan, itu lagi mimpin KRK, itu KRK Bapak Ibu. Saya diminta untuk memberikan kebangkitan rohani Katolik di desa Arso, di paroki Arso itu 3 jam dari Jayapura. Enter deh Ko Paulus. Dan saya ditipu, saya dibohongin, ternyata KRK di tengah lapangan, Bo. Itu di tengah lapangan, depannya panggung. Itu jam 3:30 sore udah kelihatan kan, udah rame begitu. Itu semakin malam semakin ramai Bapak Ibu. Itu daerah yang terpencil, air aja nggak ada karena sumurnya mati. Itu mereka hidup dengan air hujan, mereka mandi dan minum dari air hujan. Dan banyak dari mereka yang nggak mandi, smells not. Nah tahu ya smellsnya gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Waktu saya diminta untuk memberikan pewartaan di dalam KRK itu, saya bingung Bapak Ibu, kenapa? Ketika saya di depan, itu begitu banyak anak-anak muda yang antusias, begitu banyak ibu-ibu yang ketika kita penyembahan nangis. Saya baru mikir kenapa mereka itu. Ternyata ketika setelah selesai, saya tahu bahwa mereka banyak sekali yang dibuang sama orang tua. Ternyata tuh sebelah belakang itu panti asuhan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Suami pukul istri, apalagi daerah sana itu bisa istrinya bisa 2, tahu ya Papua ya, istri 2 bisa 3 bisa 4 suku kan. Apalagi saya ketemu dengan seorang Romo, dia bilang saya bingung di sini ketika mereka belum jadi Katolik ternyata sudah punya istri 4 apa 5. Ketika masuk Katolik bingung gak bro? Mesti gimana? Bingung kan? Pastor juga bingung ngomong begitu gitu kan. Ini kejadian begitu ya. Dan ternyata banyak sekali ibu-ibu yang terluka. Jadi ketika saya ajak, yuk kita berdoa. Pencurahan Roh Kudus dong biasa, altar call ketika setelah selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ko Paulus, enter Ko. Jadi gambarnya bagus banget, slide selanjutnya deh Ko. Aku lihat gambar ini tuh sampai merinding. Ini sekitar jam 6 sore mau malam. Itu kapelnya sebenarnya. Nah itu umat segitu banyak. Itu kita mau, firman udah mau kelar gitu ya, kita mau doa bareng, kita mau angkat pujian ala Roh Kudus waktu itu. Dan apa yang terjadi, Ko Paulus enter deh. Itu begitu banyak, nah itu mengalami cinta Tuhan, hampir semua tuh teriak-teriak, nangis-nangis, pada rebah, resting gitu ya, mengalami cinta Tuhan dan sebagainya. Dan yang lebih keren lagi ada 3 Romo, Bo. Jadi saya nggak perlu teriak-teriak, Romo tinggal angkat tangan dong nih. Ko Paulus lihat deh kok gambarnya. Tuh Romo tinggal angkat tangan depan, ya keren banget, itu langsung deng gitu kan. Luar biasa. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini hari pertama. Kisahnya ini kalau saya mau ceritakan jam 1 malam, hari Jumat menuju Sabtu jam 1 malam, pesawat jam 1 malam. Sampai Jayapura jam 10 pagi. Iya kan? Ke Sydney 7 jam, ini lebih parah lagi kan gitu ya. Lebih lama dari Sydney gitu kan. Terus jam 10 pagi dijemput di bandara, sampai di hotel jam 11. Jam 11:30 sudah dijemput berangkat ke desa Arso tadi itu. Kapan saya istirahatnya? Sampai sana udah gak bibu lagi, langsung KRK kan. Saya tuh baju saya sampai lepek basah karena lari sono, lari sini. Pokoknya teriak-teriakan, wah pokoknya sampai kayak udah bukan Alek lagi gitu ya. Tetapi yang saya rasakan apa yang tadi bilang? Capek.
Tapi kebahagiaan batin itu nggak bisa dibandingin, nggak bisa dihargain dengan itu deh. Pokoknya saya happy banget ketika mereka mengalami. Ini saya nggak ambil gambarnya ketika mereka celebration, mereka joget-joget. Kayak kalau karnaval tuh yang pakai begini terus namanya? Kalau habis tuh biasanya melakukan puter-puter, joget pakai lagu Papua lah, begitu-begitu. Saking mereka happy-nya. Acara jam 8:30 selesai, kembalilah kita ke hotel. Tugasnya selesai? Belum, lanjut hari berikutnya apa? Seminar, karunia, enter ko Paulus. Itu badan kayak digebugin tuh sama capeknya. Dan saya kebagian isi apa lagi? Selain saya ngisi 2 sesi karunia, saya diminta kasih pencurahan roh lagi. Ya, itu di sebelah kiri saya lagi pimpin pencurahan roh. Saking capeknya, saya ketiduran di depan kapel. Ketua BPK sana iseng foto saya tuh saya lagi tidur kecapean. Itu sebelah kanan saya lagi kasih sesi mengenai karunia nubuat. Dan slide selanjutnya kok Paulus. Ya, ini peserta tim ya, hitam-hitam keling-keling teman-teman baru saya di Papua. Kalau Bapak Ibu tanya Alex, pelayanan kamu yang paling berbekas dalam hati di mana? Di Perth, di Sydney, di Singapura, di Makassar, di Palembang, Surabaya? Jawaban saya apa kira-kira? Di Papua. Saya berterima kasih sama Tuhan kalau saya boleh memberkati Papua. Kalau saya lo bilang Lex, kalau lu udah sekali ke Papua, lu pasti ke sono lagi. Lu pasti kangen pengen ke sono lagi. Dan benar, saat ini saya juga pengen banget ke sono lagi untuk melayani mereka. Saya mau tanya Bapak Ibu, gaji saya dipotong gak? Kemarin-kemarin, bener-bener kita lagi bener-bener uang susah. Berangkat ke Papua berapa? Sekitar segini, PP. Mencintai sampai sakit Bapak Ibu. Saya mau keluar uang itu, gesek apa? Traveloka, kartu kredit aja bayar, entar, gak apa-apa. Pasti Tuhan cukupi, saya bilang begitu. Benar, ini yang namanya mencintai sampai sakit. Saya sedikit mau tutup dengan bukan sombong atau saya memegahkan diri. Kemarin saya dipercaya bahwa yang di Perduki onsite di Bekasi. Hari ini di Cikarang onsite lagi ya. Oke? Besok ke Bogor Bapak Ibu. Hari Jumat di penjara. Serius, bukan saya di penjara. Hari Jumat jam 2 saya diminta untuk melayani di penjara di Cipinang. Kalau bukan karena cintanya Tuhan sama saya, ketika tahun, ya mungkin Bapak udah tahu kisah saya bertobat ya. Jadi apa yang saya lakukan saat ini, pelayanan saya yang saya lakukan saat ini gak bisa lo membalas cintanya Tuhan ketika Tuhan mengampuni saya. Ketika Tuhan mengampuni saya ketika saya bertobat. Gak bisa balas itu. Sebulan yang lalu, kalau dibilang indah pada waktunya Bapak Ibu ya. Kalau saya mengalami COVID pada waktunya. Bulan lalu, saya kena COVID Bapak Ibu. Ketika saya kena COVID, apakah saya cancel pelayanan saya? Saya mau tanya, kira-kira di cancel gak? Hah? Enggak, justru gitu. Jadi saya ingat banget ketika hari Senin itu saya positif, saya Sabtu masih negatif, Senin saya positif, saya itu sendiri gitu ya. Ternyata positif. Gara-gara anak saya ketularan di sekolah, ini emang klaster sekolah. Kalau onsite saya kagak bakal berani pasti nularin orang. Hari Senin saya diminta untuk memberikan seminar loka batin di Bandung, harusnya onsite. Tapi saya bilang saya nggak kuat kalau berangkat ke sana, Pak. Saya nggak bilang kalau saya itu. Saya nggak cerita kalau saya kena COVID gitu ya. Dan ketika saya bawain, itu suara serak-serak, dia curiga sebenarnya. Tapi serak-serak itu tidak mengurangi, dia bilang, tidak mengurangi sama sekali waktu kamu bawain.
Jadi harusnya Senin dan Selasa itu saya bawain di Bandung harusnya. Saya nginep di sana 2 hari di Bandung. Tapi akhirnya online semua. Yang saya cancel yang di Perduki. Karena apa? Minta apa? Onsite. Kalau orang secara kacamata lu goblok lek. Lu kan lagi sakit. Iya kan? Tapi kenapa lu mau? Inilah yang namanya mencintai sampai sakit. Yang saya mau sedikit cerita. Ketika saya di depan. Awalnya demam Bapak Ibu. Awalnya demam. Tapi ketika saya ngomong bisa on fire, bisa gak berasa sakit apa-apa. Habis itu sakit lagi. Beneran. Ya, beneran Bapak Ibu. Kalau Paulus tutup dengan kata-kata terakhir. Pas jam 9. Mengasihi sampai terluka. Hingga gak akan ada lagi luka selain apa? Cinta. Saya ulang ya. Mengasihi sampai luka hingga nggak akan lagi luka dalam diri kita, yang ada cuma cinta. Mencintai hingga diri kita terluka, namun luka itu justru menyempurnakan cinta itu sendiri. Kata-katanya keren ya, bagus banget. Mencintai hingga diri kita terluka, namun luka itu justru menyempurnakan cinta itu sendiri. Sekian untuk malam hari ini. Pas 45 menit, semoga berkenan, Tuhan memberkati kita semua. Bro, kita nyanyi. Saya lagi suka banget lagu Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mungkin Bapak Ibu saat ini, saya gak tahu lagi galau, lagi gak tenang, lagi punya masalah, atau lagi terluka batinnya. Yuk, kita berdoa di hadapan Tuhan. Dalam posisi duduk aja yang enak, kita menyembah Tuhan. Kita mau hadirkan Allah Roh Kudus di tengah kita saat ini. Bagi saudara-saudara kita yang di Zoom, di YouTube, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama teman-teman yang ada di ruko ini. Kita mau arahkan hati kita. Sekali lagi kita mau katakan, mari mengalir Tuhan. Mari mengalir kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan, gak ada yang lain Tuhan. Marilah saat ini kita mau katakan, Bapa Kau mengerti seruan hatiku. Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan saat ini. Kerja selalu untuk kebaikan, untuk kebaikanku. Mari mengalir Tuhan saat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dari awal nyatakan sekali lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau melewati lembah kelam bersama-Mu Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku.
bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mari mengalir Tuhan saat ini, katakan di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan sekali lagi, mari mengalir Tuhan. Kau Bapa yang kekal dan mulia Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan sekali lagi, mari mengalir Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Kau hadir saat ini Tuhan, menjamah setiap hati saat ini Tuhan, memulihkan setiap hati Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan saat ini. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan pada malam hari ini, menjamah setiap hati Tuhan, yang di dalam ruko ini, yang di Zoom, yang di YouTube, hadir Tuhan saat ini, menjamah Tuhan, memberkati kami satu Tuhan saat ini. Sembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu saat ini. Anakku, aku hadir saat ini. Aku rindu memelukmu satu persatu saat ini. Mari datang kepadaku, aku Allah yang setia. Aku tahu apa yang kau alami saat ini anakku. Ada beberapa hati di tempat ini yang mengalami beban yang begitu berat. Bahkan dalam setiap doa-doanya dia bilang, Tuhan aku lelah. Tuhan aku capek Tuhan, aku bingung Tuhan saat ini. Dan Tuhan bilang, serahkanlah semuanya kepadaku, aku Allah yang setia. Aku tahu apa yang menjadi
pergumulanmu anakku, mari serahkan, mari berjalan bersama denganku. Aku mau menggendongmu, aku mau mengangkat setiap beban dalam hatimu saat ini. Lepaskan semuanya bersama denganku saat ini. Banyak yang terluka hatinya. Dan Tuhan bilang, ampunilah orang-orang yang telah melukai hatimu saat ini. Seperti halnya aku telah mengampuni engkau anakku. Ada yang banyak yang takut akan masa depan, terutama karena pandemi ini yang tidak berakhir-berakhir. Tuhan bilang jangan kau takut akan masa depanmu. Aku akan mencukupimu, aku akan mencukupi keluargamu. Mari berjalan bersama denganku. Aku Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhanmu anakku. Jangan kau simpan sendiri. Jangan kau genggam sendiri setiap luka dan pergumulanmu saat ini. Izinkan aku masuk lebih dalam lagi, menyentuh hatimu saat ini, mengobati setiap lukamu saat ini, mengangkat setiap beban-bebanmu saat ini. Izinkan aku masuk ke dalam hatimu saat ini anakku. Bagi teman-teman yang di Zoom, yang di YouTube, arahkan juga hatimu kepada Tuhan saat ini. Persembahkanlah setiap hatimu saat ini di hadapan Tuhan. 1 menit saya mau ajak Bapak Ibu, teman-teman yang di onsite, yang di Zoom, yang di YouTube, ungkapkan doa-doa pribadimu saat ini di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, capek Tuhan, aku bingung Tuhan, aku lelah Tuhan. Bilang sama Tuhan saat ini. Ungkapkan kata-kata hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Curhat sama Tuhan saat ini. Bapa dalam surga, Kau dengarkan setiap doa anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di Zoom, di ruko ini, di YouTube. Dengarkanlah setiap doa-doa mereka saat ini Tuhan. Ada sakit penyakit, ada kekhawatiran, ada luka. Ada banyak Tuhan pergumulan mereka. Apabila doa-doa itu seturut kehendak-Mu Tuhan, hamba-Mu mohon. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Dengarkanlah setiap doa-doa mereka. Dan kabulkanlah doa-doa mereka saat ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami semua adalah anak-anak kesayangan-Mu. Dan sungguh-sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa, kami mempersembahkan setiap sahabat kami ini ke dalam tangan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mohon maaf Bapak Ibu ya, jadi kemalaman pulangnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Luar biasa. Terima kasih Ko Alex. Firman-Nya sangat memberkati.
Dan terima kasih juga untuk doanya. Saya yakin semua merasakan hadirat Tuhan, semua merasakan kelegaan, amin. Amin. Kita mau berikan persembahan, kita mau berikan yang terbaik. Kita naikkan pujian ini. Oh, Dia Allah yang selalu menolong kita. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih buat persembahannya. Mohon waktunya sebentar, kita mau mendengarkan pengumuman. Ya, pengumuman akan disampaikan oleh Bu Evri. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Jangan heran minggu lalu jadi pewarta, minggu depan jadi WL, jadi singer, sekarang jadi pembaca pengumuman ya. Ada lagi yang Bapak Ibu nggak tahu, saya juga bisa jadi kolektan Bapak Ibu. Puji Tuhan, diberikan Tuhan karunia yang begitu hebat, haleluya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, minta waktunya sebentar ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat saudara kami Alex Yuniarto yang sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Jakarta ya. Puji Tuhan karena hatinya yang mencintai kita dan mencintai Tuhan ya. Tentu pasti pertama mencintai Tuhan sehingga dia mau datang jauh-jauh datang kemari gitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau Pak Alex, kalau saudara kita Alex aja mau bersusah payah datang dari Jakarta ya, nyetir ke sini. Aduh, ayo deh yang sama-sama di Cikarang ya. Silahkan datang. Gabung lagi kita sama-sama di ruko. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih ya Alex. Tuhan memberkatimu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu dan keluargamu ya. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau hadir di ruko ini, yang hadir di Zoom dan di YouTube. Terima kasih buat kebersamaan kita. Kami nantikan yang masih online untuk bisa hadir secara onsite atau offline di tempat ini. Amin. Persekutuan doa selanjutnya masih akan diadakan secara hybrid ya, dengan tema berbuah lewat masalah. Firman akan disampaikan oleh Bapak Tony Chen, diadakan pada hari Rabu tanggal 7 September pukul 19.30. 7 September 2022 Pak Paulus. Kemudian mengucap syukur untuk kasih setianya misa ulang tahun PDPKK Elsa ke-21 bersama Romo Antonius Antaro Projo
yang akan diadakan pada hari Rabu 14 September 2022 pukul 19.30 di tempat ini. Kami sangat mengharapkan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Kita rayakan misa ini sebagai ucapan syukur ulang tahun Elsa bersama-sama ya. Kemudian untuk umat yang hadir secara offline atau onsite wajib scan Peduli Lindungi, mengisi daftar hadir, menggunakan masker dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang persekutuan doa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki talenta menyanyi, bermain alat musik, dan ingin bergabung dengan tim pujian PDKK Elsa, dapat menghubungi Ketua Si Pujian Bapak Made atau Sekretariat PDKK Elsa Cikarang ya. Untuk ibu bapak yang ingin berbagi berkat konsumsi pada saat persekutuan doa juga dapat menghubungi Ketua Si Konsumsi Ibu Regina atau Sekretariat PDKK Elsa Cikarang untuk pengaturan jadwalnya. Webinar dengan tema Berjalan Bersama Yesus akan diadakan pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 17 WIB bersama Romo Diosesan Joseph Susanto. Bapak Ibu boleh ikut bergabung dalam webinar ini secara online ya dan gratis. Ini enggak ada bayar-bayar ya. Dapat Bapak Ibu yang mau ikut dalam acara webinar bisa langsung menghubungi nomor yang tadi tertera yang ada di flyer ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Rina S, ini Berbinya Cikarang, untuk sumbangan snacknya di PD malam ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Elvi pengumumannya. Baik Bapak Ibu, kita mau menutup persekutuan kita ini, kita mau tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bisa bersuka cita, kami bisa bersorak-sorai di tempat ini, dan kami bisa belajar, memahami dan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa malam hari ini. Bapak yang baik, ajari kami untuk saling mencintai sesama kami, terlebih untuk mencintai Engkau Allah kami yang hidup. Terus ikat hati kami Tuhan, untuk kami lebih mencintai Engkau, lebih menomorsatukan Engkau dalam hidup kami, agar kami bisa mencintai Engkau sampai terluka. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Alex yang telah Kau kirimkan malam hari ini tempat ini. Mari Bapak, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati anaknya, Kau berkati istrinya, agar menjadi keluarga kudus Nazaret. Terima kasih juga Tuhan, ini persembahan kami yang kami berikan pada malam hari ini. Semoga Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan jika sebentar lagi kami pulang meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan penyertaan-Mu sempurna untuk setiap jalan-jalan kami Tuhan, sehingga kami tiba di tempat kami tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, Engkau kami puji sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau tutup persekutuan kita ini dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan malam hari ini, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah keselamatan kita, kota benteng kita, kekuatan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan namun kasihnya, Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. katakan Dia Alfa dan Omega.
Tuhan Bapak Ibu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kami ragu. Kau menjamin hidupku, Katakan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, amin. Katakan walau badai badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tangan kasih-Mu Tuhan. Mengangkatku tinggi, kau ada Katakan dahulu, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang katakan Dia Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Katakan Dia Alfa dan Omega. Dan Omega, awal yang mesti. Semesta alam, katakan semesta, semesta alam, katakan semesta, Semesta sekali lagi katakan semesta, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Haleluya. Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di Ruko, di YouTube, di Zoom. Terima kasih, kami tunggu Bapak Ibu kedatangannya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.